Assalamualaikum. Maaf di luar tema Ustaz. Bagaimana kalau seorang wanita yang lagi hamil dinikahi oleh lelaki yang menzinainya dan pernikahan itu sudah berjalan 30 tahun lebih? Sekarang apa yang mesti dilakukan oleh pasangan ini? Demikian pertanyaan dari Ibu Teti di Padang, Sumatera Barat. Ya. Yang pertama, yang mesti dilakukan oleh dua pasangan ini adalah terus bertaubat kepada Allah. Ya, jaminan untuk jaminan diterimanya taubat itu tidak ada. Ya, jaminan dari Allah untuk diterimanya taubat siapapun juga tidak ada. Makanya terus bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa zina dosa besar. Ya, zina adalah dosa besar, dosa yang keji, dosa yang kotor, merusak nasab. Ya. Dan jangan berhenti bertobat. Jangan merasa ketika sudah menikah, setelah ya ketahuan bahwa dia hamil atau ketahuan bahwa mereka sudah berzina lalu menikah, lalu dengan menikah itu sudah selesai. Belum. Ya. Dosanya tetap ada kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan terjadinya pernikahan dosa zina terhapus, tidak. Yang menghapus dosa zina taubat. Menyesali, meninggalkan dosa, bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah. Bertobat dengan taubat nasuha. Ya. Kita tidak mendapatkan jaminan Allah memberikan ampunan. Tugas kita adalah terus bertobat kepada Allah, minta ampun setiap hari, setiap waktu. Ya, perbaiki diri, ya, didik anak-anak. Adapun pertanyaan tentang wanita yang hamil karena zina dinikahi oleh yang menzinahinya, ini pembahasan fikih yang tentu dikembalikan kepada pengadilan agama. Yang menetapkan adalah pengadilan agama atau KUA. Ya, bagaimana mereka menetapkan pernikahannya sah-sah karena kembali kepada hukum muamalat. Ya, hukum muamalat. Ada pembahasan fikih di sini, tapi ini perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah orang yang sedang hamil sah menikah atau tidak? Tapi yang penting adalah bila mana ini sudah berapa tahun tadi? Berapa tahun? Setelah dari sampai sekarang berapa tahun? 30 tahun. Ya, sudah 30 tahun. Anak yang tadi dikandung di luar nikah itu sudah berumur 30 tahun kurang lebih. Ya, bila mana berumur juga, panjang umurnya sudah hampir 30 tahun umurnya. Maka tentu dan setelah itu anak-anaknya lahir pula, ya, yang lain adik-adiknya. Kalau dipertanyakan ketika dijawab bahwa nikahnya tidak sah, mau dikemanakan? Anak-anak yang lahir setelah akad nikah, ya, akad nikah yang dilakukan ketika hamil tadi. Taruhlah yang di luar nikah tadi, ya, tidak punya ayah syar'i, tetapi yang sudah menikah, yang lahir setelah akad nikah di waktu hamil tadi, misalnya 5 orang, 6 orang, mau dicampakkan kemana? Ya, yang masalah di sini adalah taubat tadi. Bertobat dengan benar, maka kalau sudah bertobat dengan benar, Allah akan membukakan keberkahan. Ya, saya pernah menanyakan itu kepada salah seorang imam di Masjid Nabawi, Syekh Hussein Al-Syekh. Ketika itu saya kebetulan berjalan bersama beliau dari komplek pengadilan tinggi, pengadilan negeri arah kiblatnya Masjid Nabawi. Dari situ saya kemudian beriringan dengan beliau menanyakan tentang pertanyaan yang disampaikan kepada saya, orang yang sudah punya 3 anak dan salah satu anaknya dan dia menikah dahulunya seperti kasus ini. Lalu dia mengatakan kalau dia sudah punya anak 3 setelah menikah, kenapa dia mesti menanyakannya lagi? Ya, kenapa dia mesti menanyakan lagi? Kalau seandainya nanti jawabannya adalah tidak sah nikahnya, anak yang 3 itu mau dicampakkan kemana? Sudahlah melakukan dosa, kemudian hal ini. Makanya saya tekankan sekali adalah bertobat kepada Allah. Kalau sudah benar-benar bertobat, Allah akan berkahi.
Ya, adapun tentang masalah itu saya rasa setelah 30 tahun Bapak Ibu ya yang bertanya untuk perbaiki hati, kembali kepada agama, beramal dengan, kalau sudah 30 tahun itu sudah tua ya, sudah hampir separuh usia ya. Jadi perbaiki diri, perbaiki agama, ketaatan kepada Allah, selalu bertaubat ya. Wallahu taala waliyut taufiq.